Halo, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menyapa Anda. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat penting dan saya jamin bakal mengubah cara pandang Anda. Ini adalah panduan praktis buat siapapun yang usianya sudah di atas 50 tahun dan mungkin pernah kepikiran, duh, udah telat belum ya buat mulai olahraga? Kalau pertanyaan itu pernah muncul di benak Anda, percayalah, sesi kita kali ini adalah jawabannya. Nah, ini dia pertanyaannya. Pernah nggak sih Anda merasa ragu, takut cedera, atau mungkin mikir kalau masa-masa terbaik buat olahraga itu udah lewat? Perasaan kayak gitu wajar banget kok. Tapi hari ini kita akan sama-sama hancurkan mitos itu. Oke, kita nggak akan cuma bicara teori. Kita akan bedah sebuah kisah nyata yang jujur aja luar biasa. Ini cerita tentang seseorang yang memulai perjalanan kebugarannya dari nol, tepat di usia 50 tahun. Dan hasilnya, wow, mungkin kedengarannya mustahil. Ini bukti hidup kalau garis start itu bisa kita buat kapanpun kita mau. Baiklah, ini dia peta perjalanan kita. Ada 5 bagian penting. Kita mulai dari pola pikir yang benar untuk memulai, lalu langkah-langkah awal yang aman biar nggak cedera, terus gimana caranya membangun konsistensi, pentingnya pikiran dan nutrisi, dan terakhir, apa sih tujuan sebenarnya dari semua ini? Yuk kita mulai. Bagian pertama, mulai dari nol. Ya, dari nol. Mungkin banyak yang berpikir kalau mulai olahraga di usia 50 itu, ya, paling sebatas jalan santai keliling kompleks. Tapi gimana kalau saya bilang, targetnya bisa sampai level atlet ketahanan kelas dunia? Coba dibayangin kondisi awalnya, seseorang yang bisa dibilang hampir nggak pernah olahraga. Berenang, cuma bisa gaya katak, itu pun paling jauh 20 meter. Sepeda, nggak ngerti cara mindahin gigi di sepeda modern. Dan yang paling penting, gampang banget bosan. Jadi kalau disuruh lari terus-terusan atau sepedaan terus-terusan, pasti nggak bakal awet. Kedengarannya familiar banget kan? Dan inilah hasilnya. Dari titik nol tadi, dalam waktu 7 tahun, orang ini berhasil menyelesaikan 8 kali balapan Ironman penuh. 8 kali. Ironman itu buat yang belum tahu adalah berenang sejauh 3,8 km di laut, lanjut sepedaan 180 km, dan ditutup dengan lari maraton 42 km. Semuanya dalam 1 hari. Ini benar-benar bukti nyata untuk mendobrak semua batasan yang kita buat sendiri tentang usia. Tentu saja, hasil sekeren itu nggak datang dalam semalam. Nah, disinilah bagian paling penting untuk semua pemula, apalagi di usia 50-an. Gimana caranya mulai dengan aman? Ini adalah kunci utamanya, karena kalau di awal sudah cedera, semuanya bisa berhenti. Coba lihat bedanya 2 pendekatan ini. Kesalahan paling umum itu ya karena semangat yang menggebu-gebu, kita langsung tancap gas. Kayak dalam kisah ini, baru beberapa bulan latihan langsung coba lari 5K dengan kecepatan atlet, akhirnya malah cedera. Pendekatan yang cerdas itu kebalikannya. Mulai pelan-pelan, dengarkan sinyal dari tubuh kita, kalau sakit ya istirahat, dan yang paling penting, fokus dulu ke teknik yang benar. Oke, jadi ini dia checklist praktisnya. Nomor 1, dan ini wajib, konsultasi dulu ke dokter. Pastikan tubuh kita siap. Kedua, jangan pernah sekalipun skip pemanasan dan pendinginan. Anggap aja ini kayak ngasih pelumas ke mesin tubuh kita. Ketiga, pakai peralatan yang pas, terutama sepatu. Ini bukan soal gaya-gayaan, tapi buat melindungi lutut dan sendi. Keempat, mulailah dengan olahraga yang ramah di badan, seperti jalan kaki atau berenang. Dan yang terakhir, dan mungkin yang paling sulit, sabar. Ingat, ini maraton, bukan sprint. Nah, kalau Anda sudah tahu cara memulai dengan aman, tantangan berikutnya adalah gimana caranya biar nggak berhenti di tengah jalan. Disinilah kita ngomongin soal konsistensi. Inilah mesin yang sebenarnya akan membawa kita ke tujuan. Pesan utamanya itu sebetulnya sederhana banget. Pasti akan ada hari di mana kita capek, nggak mood, atau males. Kuncinya itu bukan memaksakan diri buat latihan sempurna setiap hari. Bukan. Kuncinya adalah datang dan lakukan sesuatu. Sekecil apapun. Anggap saja ini kayak nabung. Setiap setoran kecil, setiap latihan ringan, lama-lama akan jadi bukit. Rutinitas itu jauh lebih kuat daripada motivasi yang naik turun. Jadi gimana cara bangunnya? Pertama, variasikan latihan, biar nggak bosan. Hari ini jalan, besok renang, lusa latihan beban ringan. Kedua, jadwalkan. Masukkan ke kalender Anda seolah-olah itu adalah meeting penting yang nggak bisa diganggu-gugat. Ketiga, dan ini penting banget, sertakan hari istirahat. Ingat ya, istirahat itu bukan kemalasan, tapi saat dimana tubuh kita jadi lebih kuat. Dengan cara ini, olahraga akan berubah dari beban menjadi bagian dari identitas kita. Keren kan? Oke, kalau konsistensi sudah jadi kebiasaan, kita naik level nih. Ada 2 senjata rahasia yang akan menopang perjalanan jangka panjang Anda. Kekuatan mental dan tentu saja nutrisi yang tepat.
Kutipan ini benar-benar menangkap esensinya. Saat kita mendorong batas kemampuan, pasti ada rasa nggak nyaman, pegal, capek, itu normal. Kekuatan mental itu adalah kemampuan kita untuk bilang ke diri sendiri, oke, ini memang nggak enak, tapi tujuan gue lebih besar dari rasa sakit sementara ini. Keinginan untuk mencapai tujuan itulah yang menjadi bahan bakar utamanya. Sekarang kita bahas nutrisi. Coba deh, jangan lihat makanan sebagai diet, tapi sebagai bahan bakar. Anda nggak mungkin kan mengisi mobil balap F1 dengan bensin eceran? Nah, tubuh kita juga begitu. Makanan yang kita makan itu adalah energi dan informasi yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki diri dan jadi lebih kuat setelah latihan. Makanan itu sahabat kita, bukan musuh. Dan ini tips praktisnya, latih perut Anda sama seperti Anda melatih otot. Biasakan makan atau minum apa yang akan Anda konsumsi saat berolahraga nanti. Pahami juga kalau karbohidrat itu sumber energi utama kita. Dan yang terpenting, tanpa bensin yang cukup, sehebat apapun latihan yang kita lakukan, hasilnya nggak akan maksimal, semuanya sia-sia. Akhirnya kita sampai di bagian paling dalam, inti dari semua ini. Buat apa sih kita capek-capek begini? Tujuannya itu jauh lebih besar daripada sekedar angka di timbangan atau medali di garis finish. Ini dia, why atau alasan terkuatnya. Kita olahraga bukan karena kita takut mati, tapi karena kita ingin benar-benar hidup. Kita ingin di sisa umur kita bisa mandiri, punya martabat, dan bisa menikmati setiap momen tanpa harus merepotkan atau menjadi beban bagi orang yang kita sayangi. Itulah arti sesungguhnya dari kualitas hidup. Jadi kita sudah lihat buktinya, kita sudah tahu langkah-langkah amannya, kita paham rahasia konsistensi, dan kita tahu pentingnya pikiran dan nutrisi. Semua pengetahuannya sekarang sudah ada di tangan Anda. Pertanyaannya bukan lagi apakah saya bisa, tapi sudah berubah menjadi kapan saya akan mengambil langkah pertama itu. Mungkin hari ini adalah hari yang tepat. Terima kasih sudah menyimak.